Malaysia kalah dari Filipina. Sementara Indonesia pesta gol 8 kali ke gawang Brunei. Masih mau bilang kita satu level? Mungkin sudah saatnya Harimau Malaya belajar dari Garuda. Saat timnas Indonesia U23 berpesta gol 8 kali ke gawang Brunei Darussalam, Malaysia justru terdiam usai dipermalukan Filipina. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini tanda Indonesia benar-benar menuju era keemasan sepak bola? Piala AFF U23 2025 membuka lembaran baru persaingan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Dua kekuatan tradisional, Indonesia dan Malaysia, mengalami nasib yang sangat kontras di laga perdana grup mereka. Indonesia berpesta gol, Malaysia terdiam. Bukan hanya soal hasil, tapi ini juga tentang arah perkembangan, filosofi sepak bola, dan perbedaan cara membangun masa depan. Apakah ini pertanda bahwa Indonesia benar-benar berada di jalur emas menuju kejayaan? Dan sebaliknya, apakah Malaysia mulai kehilangan tajinya di level usia muda? Awal perjalanan Malaysia di Piala AFF U23 2025 tidak sesuai harapan. Mereka datang dengan beban ekspektasi tinggi dari publik dan federasi, apalagi setelah berbagai persiapan yang digadang-gadang cukup matang, termasuk pemusatan latihan di luar negeri dan uji coba internasional. Namun semua itu tak cukup untuk membendung kejutan dari Filipina. Dalam pertandingan pertama, Malaysia tampil gugup dan tidak terorganisir dengan baik. Filipina yang dikenal sebagai tim yang masih membangun fondasi di level usia muda justru tampil percaya diri dan agresif. Nama Otubisong menjadi pembeda. Pemain kelahiran Mindanao dengan darah Afrika itu membobol gawang Malaysia 2 kali menit ke-9 dan ke-40, memanfaatkan kelengahan pertahanan lawan yang terlalu mudah terbuka. Gol-gol ini tidak hanya mencerminkan kualitas individu Bisong, tetapi juga memperlihatkan betapa Malaysia gagal membaca ancaman sejak awal laga. Apa yang terjadi? Banyak yang mempertanyakan strategi yang diterapkan pelatih Malaysia. Beberapa media lokal bahkan menyoroti minimnya kreativitas lini tengah dan lemahnya koordinasi antar lini. Ini menjadi pukulan telak bagi Harimau Malaya, yang dalam 2 tahun terakhir sudah mulai optimis membangun ulang skuad mudanya. Berbanding terbalik dengan Malaysia, timnas Indonesia U23 justru tampil sangat meyakinkan. Menghadapi Brunei Darussalam, Garuda Muda seperti tak memberi ampun. Hasil akhir 8-0 jadi bukti bahwa Indonesia kini punya taring yang tajam. Tidak hanya di atas kertas, tapi juga dalam realitas permainan. Salah satu sorotan utama adalah penampilan luar biasa dari Jens Raven. Pemain muda kelahiran Belanda berdarah Indonesia itu mencetak 6 gol dalam satu pertandingan. Ia menunjukkan insting gol alami yang mengingatkan publik pada era striker legendaris seperti Bambang Pamungkas. Namun keberhasilan Raven tak lepas dari sistem tim yang tertata rapi. Lini tengah yang dikomandoi oleh pemain-pemain muda seperti Arhan Kaka dan Altaf Indi mampu mengalirkan bola dengan cepat dan presisi. Permainan sayap yang dinamis serta pressing tinggi sejak menit pertama membuat Brunei tak sempat keluar dari tekanan. Kemenangan ini bukan hanya tentang skor. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia U23 punya identitas bermain yang kuat, dengan transisi cepat, koordinasi antar lini yang solid, dan mental haus kemenangan. Hal yang tidak selalu dimiliki oleh tim-tim muda ASEAN lainnya. Kemenangan besar atas Brunei membawa Indonesia ke puncak klasmen dengan 3 poin dan selisih gol pendahua 8. Di bawahnya ada Filipina yang juga meraih kemenangan dengan 3 poin dan selisih gol pendahua 2. Sementara Malaysia tercecer di posisi ketiga dengan 0 poin dan defisit 2 gol. Melihat peta ini, bisa disimpulkan bahwa persaingan akan semakin ketat. Indonesia memang punya modal besar, tetapi ujian sesungguhnya akan datang saat menghadapi Filipina, tim yang kini tengah naik daun dengan generasi baru. Filipina mulai panen talenta diaspora yang tersebar di Eropa dan Amerika, menjadikan mereka lebih kompetitif dari sebelumnya.
Malaysia, mereka kini berada di ujung tanduk. Kekalahan berikutnya bisa membuat mereka tersingkir lebih awal dari turnamen. Sebuah ironi mengingat Harimau Malaya selalu menjadi tim unggulan di setiap edisi Piala AFF kelompok umur. Peta kekuatan kini mulai berubah. Dominasi tradisional mulai tergeser oleh negara-negara yang berhasil membangun sistem pembinaan yang kuat dan konsisten. Dan Indonesia tampaknya sedang menjadi contoh terbaik untuk itu. Apa yang dilakukan Indonesia bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari proses panjang yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari reformasi di level federasi, pembenahan kompetisi usia muda, masuknya pelatih-pelatih asing berkualitas hingga program naturalisasi yang dilakukan secara selektif dan strategis. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand hingga Jens Raven adalah wajah masa depan Indonesia. Mereka bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga hasil dari perencanaan jangka panjang yang kini mulai terlihat hasilnya. Sementara itu, di level U17 dan senior, Indonesia juga menunjukkan tren serupa. Prestasi U17 di Piala Dunia U17 2023 menjadi kebanggaan tersendiri. Sementara timnas senior sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2024 dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, pencapaian yang sulit dibayangkan beberapa tahun lalu. Dari semua itu, satu hal jadi jelas, Indonesia sedang menuju masa keemasan sepak bola, masa di mana fondasi kuat dan semangat kolektif menjadi bahan bakar untuk bersaing tak hanya di ASEAN, tapi juga di Asia. Dari perbedaan hasil yang terjadi di laga pembuka antara Indonesia dan Malaysia, kita bisa membaca arah perkembangan yang jelas. Indonesia kini melesat jauh, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga dalam strategi pembangunan sepak bolanya. Malaysia yang dulu sering jadi panutan, kini justru terlihat tertinggal. Filipina pun muncul sebagai pesaing baru. Ini menandakan bahwa Asia Tenggara sedang memasuki fase baru. Siapa yang paling siap dengan pembinaan usia muda, filosofi bermain, dan kestabilan federasi, dialah yang akan memimpin. Dan saat ini, Indonesia sedang berada di garis depan. Bukan sekedar tram sesaat, tapi perubahan nyata yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kalau kamu ikut bangga dengan perkembangan pesat sepak bola Indonesia, yuk bantu sebarkan semangat positif ini. Like video ini kalau kamu setuju bahwa Indonesia sedang menuju masa emas. Tulis pendapatmu tentang Jens Raven dan calon lawan Indonesia di kolom komentar. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update terbaru soal Garuda Muda, Timnas Indonesia, dan rivalitas panas di kawasan Asia Tenggara.